Faizan tabahta lan ing dalem marikalane wis nglilir sira, wis nglakoni sira. Lihadzat tadriji maring iki tingkat-tingkatan, tahap-tahapan. Tahap-tahapan marian gak tahap temenanan. Ya wis tahapan meh. Lihadzat tadriji maring iki tahapan kang wis den tuturaken. Tahapan itu pundi bahwa seorang itu ketika mulai waktu duhur, mulai akil balik bisini dengan usia, misalnya balikin itu waktu duha, wajibani belajar 2 kalimat syahadat. Boleh terus mancing waktu duhur, wajiban untuk mengetahui sholat duhur. Mulai waktu asar ya kewajiban belajar sholat asar. Itu kalau di dalam pekerjaan. Kalau nanti gak urip mana ya surat kewajiban. Terus nanti kalau dia hidup kalau dia itu nanti kaya, kewajiban belajar zakat. Dan ketika dia kaya dan masuk di dalam waktunya haji, wajib belajar ilmunya haji dan seterusnya. Kalau dia itu berada di daerah di mana di daerah itu banyak isu-isu tentang bid'ah, maka diwajibkan mulai balik untuk ditalkin, untuk diajarkan tentang masalah akidah yang benar, biar tidak terlanjur kena akidah yang syubhat, akidah yang bid'ah, nanti sulit untuk mengobatinya dengan pakai dasar gini ku tabul arroku taqwa wa minar rohti. Kita menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Sebelum kemasukan kita tolak sih rada gampang, tapi kalau sudah kemasukan, sudah mengkristal, penghilangannya sangat sulit. Dan seterusnya, kalau di situ nanti menemukan penyakit-penyakit hati, ya wajib untuk mempelajari tentang hal-hal yang bisa menghilangkan penyakit hati, mengetahui penyebab-penyebabnya, mengetahui cara pengobatannya dan lain sebagainya. Niku urutane. Nah, kalau panjenengan sudah ingat intabatan wis ngerti, wis eling urut-urutan yang semacam ini, sudah melakukan semacam ini, maka fa'ilan tabatan la tajid alimta, maka kau sudah bisa mengerti annal mazhaba temusne dalan al haqqo iku huwa ya mazhab hak iku hadza iki iku tadrij, iku hadza iki tadrij. Kalau memang panjenengan sudah ngerti semacam itu, berarti tidak semuanya ilmu itu harus dipelajari. Gak mampu, wa ma utitum min ilmin illa qalila. Manusia itu dikasih bagian ilmu oleh Allah sangat sedikit. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Al ilmu katsir wal umru al ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu niku akeh, umur setitik. Sudah jelas tidak mampu orang akan mempelajari sebanyak ilmu. Bahkan Allah Ta'ala ndawulaken qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lana bidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi
macaca. Andai kata engkau jadikan, engkau tulis kalimatnya Allah dengan lautan. Lautan kau jadikan mangsi untuk nulis kalimatnya Allah. Semuanya pohon-pohon menjadi kolamnya, menjadi penanya untuk menulis kalimatnya Allah. Lana fidal fakhru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Tidak akan lautan akan habis, pohon habis, kalimatnya Allah belum habis. Walau jika Nabi Muslim ada, bahkan andai kata kau mendatangkan lagi segitu lagi, sak lautan niku maneh kayak mangsi dan pohon-pohon semuanya jadi pen, nggak akan pernah habis. Padahal mondok ngono kae pirang-pirang puluh tahun udah mangsi siji sak muni ora. Gosok masih sak bak siji dak niku mawon sawete sak mesak umur ngono kae. Nah, oleh karenanya tidak akan pernah kita bisa menguasai ilmu la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dan insya Allah jelas. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semua orang makhluk kabeh tidak akan pernah bisa meliput min ilmihi bisyai'in min ilmi, sedikit dari ilmunya Allah tak akan pernah. Illa bima syaa, kecuali sing dikarepno karo pangeran. Karena kita sudah tidak mungkin untuk mengetahui semua ilmu. Dan kalau ada orang yang mengatakan ajibu kulla mas'alatin ilaina, saya akan menjawab semua pertanyaan padaku. Pak takit annahu jahilun, anggap saja itu adalah orang yang bodoh. Kalau ada orang mengatakan mampu menjawab bikulli masuil, segala apapun yang ditanyakan, itu wong bodoh. Karena nggak mungkin orang itu akan bisa menjawab segala apa yang ditanyakan, karena la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Karenanya kita belajar yang ilmunya kebanyakan itu sing didahulukan fardu ain. Lah apa fardu ain? Kalau dari sisi jenisnya ilmu, semuanya ulama berbeda-beda mengunggulkan sesuai dengan fannya masing-masing, fakultasnya masing-masing. Sing cari ahli nahwu, fannahu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufama. Sing ahli akhir, sing ahli tauhid, wa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahi aliyin fa'rifi. Sing ahli syaraf ilam anna syarfa umul ulum man nahwa abwa alaika muqaddimal umma alal ab fa innal jannata taqdamil ummahat. Ngono ae. Sing ahli fikih yon man arada mayuridillahu bi khairan yufaqihu fitin dan seterusnya. Lalu dijawab oleh Imam Ghazali, yang benar, mazhab yang benar yaitu tadrij. Tadrij ini beransur. Jadi mulai sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang menuntut pada dirinya, yang tentunya antar satu orang dengan yang lain kewajibannya berbeda. Kalau dalam masalah meninggalkan, contohnya seperti orang bisu tidak kewajiban untuk mempelajari tentang bahayanya orang berbicara, karena dia tidak akan berbicara. Bagi orang yang budak tidak kewajiban untuk mempelajari bahayanya mendengarkan. Bagi orang yang tunanetra tidak berkewajiban untuk mempelajari bahayanya melihat. Nah ini, nah lalu kapan? Yo tadrijan tadi diibaratkan kalau dia itu misalnya waktu duha dia sudah balik, karena yang kewajiban itu balik, sing durung balik kurang kewajiban.
Wajibannya berarti mempelajari 2 kalimat syahadat. Nah nanti tinggal apakah dia sudah masuk dalam waktu zuhur apa enggak. Nah kira-kira gak urip nang waktu zuhur ya ora kewajiban maneh. Mulai urip waktu zuhur wajiban mempelajari salat zuhur dan hal-hal yang bisa menyebabkan sahnya salat zuhur. Wal amru bis sholati amrun bil wudu wa kulli ma li sholati biha yufradu. Setiap perintah dengan sholat ya perintah dengan wudu, dan diperintahkan segala apapun yang menjadi kesempurnaannya sholat dan seterusnya. Nah, terus kalau nanti hidup di daerah yang di sana banyak isu-isu bid'ah seperti di Indonesia sekarang ini banyak isu-isu bid'ah, bahkan ada yang modernisasi agama sampai ngarani Kanjeng Nabi niku napa niku jenenge pelakor dan lain sebagainya lah. Ngeten iki kita harus bisa mempelajari ilmu akhlak, bagaimana kita berakhlak kepada Kanjeng Nabi, bagaimana akhlak kita terhadap Allah yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi ad-dinun nasiha qal liman ya rasul billahi wali rasulihi wali sairil muslimin dan seterusnya nih kok. Nah, kalau dia itu hatinya bersih, tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada ujub, ya nggak usah kewajiban untuk mempelajari tentang penyakitnya hati. Tapi kalau dia itu ada sombong, ada ujub, ada ria, harus mempelajari tentang kitab Rubu'ul Muhlikat yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu mengetahui cara masuknya penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara membasmi, cara menghilangkan dari penyakit-penyakit hati, mengetahui pula bagaimana bahayanya penyakit hati. Itu wajibannya. Kalau panjenengan sudah mengetahui semacam ini, wis eling koyok ngene iki, wis ngelilir koyok ngene iki, berarti berarti sudah alim dah, panjenengan sudah ngerti bahwa jalan yang benar yaitu ketendal, yaitu ora kudu belajar ilmu liya-liyane ora. Ilmu zakat ya sing sugih tok, sing larat ora wajib belajar, wajib ain maksudnya ngoten lho. Gitu. Haji ya lek wong sing gak duwe modal ya ora wajib untuk belajar ilmu haji. Karena haji niku lek ora duwe modal ya modal matil, gak duwe biaya ya biayaan anu tenan. Ya lebih ya tenan ngene. Ya kejaba lek karo Gusti Allah ditimbali diundang langsung diundang karo ke Saudi ngoten mbok. Lek wis kaya ngeten wa tahaqqaqta lan dadi nyata sira. Dadi nyata niku dadi jelas sira. Anakula abdin ing temen setune saben-saben kawulane Gusti Allah iku fawa maka utawi kula abdin fi macari akwalihi ing dalem nggon lumakune pira-pira tingkai abdin, kondisine abdin fi yaumihi ing dalem dinane abdin walailatihi lan wengine abdin iku layah lu ora sepi sapa si abdin an wako ia saking pira-pira kasus, saking pira-pira perkara kang tumipun niku lek makna kuna lek niki niku berarti an wako ia saking pira-pira kasus tajat dada kang dadi anyar teka alaihi ing atase abdin
apa lawasimu pira-pira kewajiban. Jadi karenanya fayal zamu moko wajib apa asu'alu tekok anggul 5 saking hukumi saben-saben perkara ya kau kang tumiba apa ma lahu maring abdin minan nawadiri saking pira-pira tumi perkara kang tumiba kang langka kasus-kasus kang langka bukan langka lek langka gak enek. Nah, langka niku bahasa Sunda bahasa Cirebon. Lek langka bahasa Jawa. Langka niku enek tapi jarang. Lek langka belas ngoten. Dengan panjenengan mengetahui keterangan yang sudah disebutkan di atas tadi, maka panjenengan akan ngerti dengan nyata. Takakukton itu ngerti karo nyoto, iso nyatakno temenan, iso mbuktekno temenanan, bisa mengalami betul dengan cara realistis bahwa semuanya abdun, semuanya hambanya Allah. Di dalam perjalanan tingkahnya, sikapnya, perilakunya setiap hari, setiap malam tidak lepas dari kasus-kasus yang terjadi. Di setiap kawulane Gusti Allah di dalam menjalankan sikapnya, perilakunya setiap malam dan siang, setiap hari dan setiap malam tidak akan lepas dari kasus-kasus yang terjadi baik di dalam urusan ibadah dan urusan muamalah sosial interaktif sosial. Itu hubungan manusia satu dengan yang lain selalu ada. Bahkan hal-hal yang dulu belum pernah terakomodir, belum pernah dirumuskan ono kitab salaf, sekarang banyak yang muncul. Segampangan seperti kasus di dalam ibadah, panjenengan menggunakan robit dengan speaker niku digoleki ning kitab salaf yo ada. Nah, kecuali kalau tekstual, kecuali kalau dikontekstualisasikan, karena ini masalah baru yang betul-betul baru. Bagaimana kasus lagi sholat di atas pesawat, itu bagaimana niku ora enek keterangan dan kitab India itu tubuh salaf yang menjelaskan tentang sholat di pesawat, karena memang dulu tidak ada pesawat. Maka sekarang perlu untuk mengetahui, untuk memberi penjelasan yang semacam itu. Bahkan sekarang ada yang namanya daging berbasis sel. Masalah berbasis sel niku seperti sapi, kambing, ayam niku disuntik, diambil selnya, kemudian dimasukkan dalam dikembangbiakkan, dikasih inang, dikembangbiakkan, itu menjadi daging tanpa tulang. Nah, yes, besar, daging sapi yang sangat besar sekali, bisa terus berkembang terus, bisa kembang biak. Itu dimasukkan dalam laborat, terus ada alat untuk mengembangkannya. Halal enggak? Halal enggak? Nah, kalau kita ambil dari sel tersebut, binatang masih hidup,
Nah barang-barang yang kita ambil dari binatang yang masih hidup niku hukumnya kan yo najis. Nah, barang yang kita mau bina minal hayawan kamaitatihi, segala anggota yang diputus dari binatang itu seperti bangkainya kecuali rambutnya hayawan makul. Nah kalau terus supaya bangkai kan dikembangkan menjadi besar, halal enggak? Kalau dibelah ya enggak bisa dibelah, enggak hidup. Nah, hidup tapi enggak hidup. Seperti pohon itu, hidup tapi enggak hidup. Orang duwe nyawa, orang duwe orang mangan. Itu sangat efisiensi di dalam mengembangkannya, efisiensi tempat, efisiensi pakan. Sekarang kalau kita mengembangbiakkan sapi 1000 gitu saja butuh kandang berapa hektar, per hari butuh makan berapa, terus sapi itu selama 1 tahun perharinya berapa, butuh berapa, itu tidak usah. Nah, dan itu sudah banyak berkembang di supermarket yang kalau di Indonesia masih minim, kalau di luar negeri sudah banyak, tapi harganya masih mahal. Nah, terus ada lagi itu yang macam-macam masalah itu akeh. Ada lagi sekarang untuk muamalah yang dulu belum pernah ada, seperti cryptocurrency, Bitcoin, saham dan lain sebagainya, belum pernah ada dalam kitab zaman dulu semacam ini kan, itu baru betul. Nah, dari sini kita ketahui semuanya hamba di dalam menjalankan sikap dan mengawasi, menjaga di dalam perjalanan sikap dan perilakunya setiap hari tidak lepas dari kasus yang menimpa dia di dalam ibadah dan muamalah. Oleh zaman biyen diniakat jual beli, ya jelas barangnya sing dituku ketok, barang disewa ketok. Sekarang itu barang disewa niku gak kelihatan banyak. Nah, termasuk kita punya apa itu namanya konten, banyak yang mengunjungi, akhirnya disewa oleh sponsor-sponsor tempati, dan itu duitnya so miliaran. Kita punya rumah tapi tidak nampak rumahnya, tidak kelihatan rumahnya. Lah niku akad apa? Lah kedelan nih. Nah, kalau kita masih apa itu fanatik dengan kitab-kitab klasik harus seperti itu, yo kejam, ketinggalan zaman benar. Nah, ya ini nanti sampean duwe konten apa ngoten mawon, sakniki kan akeh mbok TikTok mbok niku disewano mahal. Nah, lah omahe ndi ya ora enek, lah sampean HP-ne buka yo enek, ditutup gak enek. Tinggal ingatan niku dulu gak pernah ada, makanya perlu dia lagi. Kalau dulu membeli barang, ya teko dan sebenarnya tahu barangnya. Saat ini sampai tuku pulsa itu tuku apa? Sing kok tuku apa? Ora ini apa-apa nih. Niki belum pernah ada di dalam kitab-kitab salaf. Niki yatajaddadu fi kulli yaumin walai batin, fi yaumihi walai batihi. Ini ku tajaddadu lawazim, ada baru datang kewajiban-kewajiban bagi kita. Nah, makanya bagi pedagang, bagi orang yang ahli ibadah harus apa giniku fayalzamu as-su'al an kulli ma yaqa'u lahu minan nawadir,
harus selalu bertanya tentang kejadian-kejadian yang langka-langka semacam ini. Ngoten lho. Biyen iso gampang ngoten niku sakniki pun masyaallah. Terus seperti jamur, seperti vaksin itu dikembangkan dari pankreas babi, keluar jamur, bakteri-bakteri apa itu namanya tripsin, ya pakai tripsin, bakteri-bakteri, kemudian bakteri ini diambil, setelah diambil dikembangbiakkan jadi banyak, terus akhirnya dikumpul, dicampur dengan barang-barang nabati menjadi vaksin. Dan itu piye? Nah itu negara kita nggak salah, nggak pernah ada. Tapi ada kalau mau mengkontekstualisasikan. Lah wong awam dikongkon belajar ngene iki kabeh gak sida macul. Ora sida tandur. Lha iku sing dangir sapa, sing arep sapa. Makanya tidak kewajiban, nah itu nanti masuk di dalam ilmu fardu kifayah. Bagi kita cukup yalzamuhu as-su'al, ya. Hanya cukup bertanya kalau ada masalah ngono tok penak. Wong ora butuh gula, ora butuh apa kaya to kae. Ya wis tekok bener dalam pengajian ngoten iki wis karek sak mletheki kok tekok. Lha ngoten lho anune. Nah niku masyaallah. Galatin niku apa? Jadi daging kulitnya babi atau ada kulitnya sapi itu taruh di cacah, kemudian dipanaskan menjadi kering dan akhirnya menjadi inangnya pil, jadi ada pil, terus menjadi kornet, terus menjadi kayak kipas, kayak barang-barang atau ini kok benar. Dan itu piye halal apa ora? Zaman biyen ora enek ngoten niku. Galatnya iki wong iki pinter-pinter. Iki dawuh Imam Ghazali singkat padat tapi bisa menjawab, menjelaskan apapun yang akan terjadi sepanjang masa kan ngeten iki. Kan beliau dawuh, kalau kamu sudah mengetahui semacam ini, kau akan nyata anakul abdin bahwa fi majari akhwali biyami walailati la yakhlu an waqa'iqa. Maka kamu akan bisa menyaksikan dengan mata kepala. Tahakok tani ku dadi nyoto niku wis melok-melok bahwa semuanya abdun, dia selalu berjalan sesuai dengan tingkahnya, setiap kondisinya, setiap hari dan malam akan tidak bisa lepas dari kasus-kasus yang menimpa di dalam ibadah, yang menimpanya baik itu dalam ibadah. Nah, ibadah ini kemang, sekolah sholat di pesawat, terus sholat pakai dengan pakai mic speaker. Biasa ini pokok maneh sholat menggunakan HP, maca karo maca Quran karo HP. Lah HP ini kono ya campur ana tulisane, ana gambare wong wedok udo, ana anu barang niku terus piye? Lah nyekel HP-ne piye? Lah biyen daya masuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Lah HP iki mushaf apa ora ya kena gawe maca Quran. Tapi ya kena digawe ndelok. Lah ini terus piye ngene. Lah ku diarani campur apa ora? Ya ora campur itu. Walaupun sapi tapi gak campur karena itu sudah jauh nih file lain. Nah, sing bedane ya file itu tendang. Piye niku? Niki saestu terjadi semacam itu. Lek wonten kejadian semacam ini bagi yang mengalami kasus itu yalzamu su'al an kulli ma
yaqau lahu minan nawatir. Ngoten. Wa yalzamulan wajib ing man ing abdun apa al mubasyaratu agi-agi ku ndang-ndang wal musyara'atu ya ndang-ndang ya cepet-cepet ila ta'allumi maring belajar perkara yutawa kau kang den arep-arep apa wuku tumibane ma alal kurbi ngatasi zaman parek galiban ing dalem kaprahi karunanya. Semuanya orang diwajibkan segera belajar mengetahui ilmunya sesuatu yang hampir dialami, yang akan dialami, yang segera dialami. Yutawakal wuku itu yang sangat yang diharapkan tidak jadi atau yang dipositifkan terjadi dalam jangka pendek. Esok arep rabi, ya wajib bisa belajar masalah syarat rukun nikah. Kita akan berumah tangga wajib belajar tentang hak-hak dan kewajiban seorang dalam rumah tangga. Tapi mboten belajar wis saged kok jenenge. Ora tau sekolah, ora tau ngaji rabi yo iso wae. Tapi orang ngerti kewajiban, kadang-kadang ya kejam barang sing wedok dipaksa ngon godhog wedang kon masak gak gri masakno muring-muring. Lah ini karena tidak ngerti tentang haknya istri itu apa, haknya suami itu apa, kewajiban istri apa, kewajiban suami apa. Iku awur-awuran, lari geger ae ngoten lho. Wa yalzamu wal mubadaratu ila ta'allumi ma mari belajar perkara yutawakau kang den arep-arep apa wukuhu alal qurbi ghaliban yang biasanya terjadi. Lek udan kaya ngeten iki kita akan berjalan di banyak tempat-tempat yang kena air. Ini harus mempelajari tentang bagaimana hukumnya kita ke percikan air-air yang ada di jalan-jalan dan sekian itu dipelajari. Dan faida tabayyana annahu alaihi salam faizan maka ing dalem mari kalani tahaqqaqta anna kulla abdin huwa fi majari ahwalihi ila akhirih. Utawa ngeten faizan maka ing dalem mari kalani intabahta alimta annal mazhab al haq wa hadza alimta annal mazhab al haq wa hadza. Kalau dengan demikian ketika kita sudah mengetahui bahwa memang jalan yang benar adalah wajibnya berdoain dengan cara tadrij, beransur sesuai kasus yang berkembang, kasus yang terjadi. Ketika kita tahu seperti ini berarti tabayyana mongko dadi gamblang. Ojo gamblong, gamblong itu kan amnetar. Gamblang itu dadi jelas. Nggih, terusane gamblong. Apa anau termasuk Kanjeng Nabi alaihi salam iku annahu iku innama aroda angin bestine ngarepaken sapa Kanjeng Nabi bil ilmi kelan ilmu al mu'arrafi kang den makrifati apa ilmu bil alif wal lam fi qaulihi ing dalem dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane talabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase
saben-saben wong Islam arada bil ilmi ilmal amali ing ilmu amal alladzi kang wa kang utawi alladzi ku masyhurul wujubi masyhur wajibe alal muslimin ing atase pira-pira wong Islam la khairu duduk liyane ilmul amal. Dari keterangan di atas berarti akan nampak jelas apa yang telah diperintahkan Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sudah sangat jelas. Geniku tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dengan dimakrifati pakai alif dan lam. Tolabul ilmi ora tolabu ilmin. Ini yang dimaksudkan adalah ilmu yang diamalkan yang masyhur wajibnya. Untuk ilmu-ilmu yang tidak diamalkan tidak kewajiban untuk dipelajari. Ilmu bumi, terus ilmu fisika, ilmu astronom, ilmu ora tahu to kita ora kono ya. Apa yang ada di dalam bumi itu terus piye? Ini ora tahu dipelajari, ilmu alam lah, jenenge IPA ngoten niku. Ya mengkono IPA sing perlu dipelajari ya daun-daunan untuk pengobatan, untuk mengandung karbohidrat, mengandung ini macam-macam nih kayak niku ya hukumnya perlu kifayah. Lah nek sing wajib ain dudu ilmu ngoten niku, tapi ilmu amal yang masyhur wajibnya terhadap orang Islam. Jadi sing jelas sholat, ilmu puasa, ilmu zakat untuk golongan tertentu, haji juga golongan tertentu, muamalah merata. Mulane ilmu muamalah seperti jual beli, hutang piutang itu sulit dipelajari, dan kalau diajarkan masyarakat gak tertarik untuk mengetahui, padahal itu merupakan perbuatan sehari-hari ini. Terus piye ngoten ya. Saat ini kita tidak ngaji bab ordun, bab ijarah. Niku males. Wong ngaji kok ngono iku tok. Angel banget nek paham. Padahal hal itu sangat terjadi, kita lakukan setiap hari. Melakni Syekh Muhammad bin Hasan, santri ini Abu Hanifah, ditanya sebagaimana yang telah disebutkan Syekh Sarnuji wonten kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau ditanya kenapa panjenengan lam tu'alif kitab al-waraq, panjenengan kok ora nulis, ora ngaram kitab-kitab tasawuf, kitab sing jelasno waraq. Beliau jawab, aku wis nulis kitab muamalah, jual beli cara sak penunggalane. Kalau diamalkan itu sudah tentu sudah waraq, menjaga dari hal yang haram, yang syubhat. Niku lho. Niku ketergantungannya sangat luar biasa. Padahal Pak, kalau kita tidak tahu tentang ilmu muamalah, kemudian yang kita makan itu tidak halal, ini fatal. Sebab semua yang kita makan itu merupakan energi dari semua anggota kita. Anggota kita itu tidak punya energi kalau tak ada makanan. Mulane masih kiai gede barang yo gak dikai mangan yo lemes, yo butuh disegani. Wong sing dogdeng jaduk barang nek gak dikai mangan yo lemes.
jajal sing pagar nusa lek pencaan hebat ngene kae jok keimangan alah ora kuat mencolot pisan ya perlu disegani lah sego niki yang bisa mengeluarkan energi negatif, energi positif ini terserah kadar halal dan haramnya makanan. Halalnya makanan tidak berlebihan akan bisa mengakibatkan energi positif untuk melakukan taat. Tapi walaupun halal, tapi kalau sudah melebihi batas ini pun juga akan melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan-perbuatan yang syubhat juga akan mengeluarkan ibadah-ibadah yang syubhat. Saniki sampeyan yo bingung kaya wonten ibadah syubhat. Wong ibadah kok syubhat ya ana apa lah? Ya ibadah yang enggak jelas. Ketok ibadah tapi aslinya hanya ditumpangi oleh nafsu, oleh kepinginan. Iki lek diomongno ngoten rada nyelekit. Kula mboten ngomongno tapi maca dalil mawon sing disampaikno kasuse Bisri Al-Khafi. Bisri Al-Khafi niku seorang sufi hidup di zaman Ahmad bin Hambal. Bisri Al-Khafi niku seorang sufi didatangi seorang santri pamitan akan pergi haji yang sudah kesekian kali. Perlu sowan kepada kiai untuk minta restu kiai dan minta tausiah atau wasiat-wasiat dari kiai. Barangkali ada sesuatu yang diperintahkan kiai atau dipesankan yang bisa diamalkan di Arab Saudi. Lalu Bisri Al-Khafi menanyakan, berapa modal yang kau janjikan, yang kau siapkan untuk berangkat haji? 1000 dirham kiai. 1000 dirham itu setara dengan emas, bukan perak. Dirham itu perak. Kalau zaman biyen setara dengan 100 miskol. Karena perbandingan kalau 200 gram perak itu sama dengan 20 miskol emas. 10 kali batas 10 gram emas, 100 miskol emas. 1 miskol itu 4 gram. Berarti kan 400 gram. 400 gram berapa? Berarti 400 juta. Wajar haji niku sak monten ben larang. Saniki murah karena ada subsidi dari dana haji mulai dari 5 sampai tahun 2000 ini sudah lebih dari 100 triliun. Nah, ini digunakan untuk subsidi orang-orang yang berangkat haji. Sama numrah tok piro jajal. Nah, ini gak cukup 30 juta, 40 juta. Nah, sampean 20 dina iku 40 juta Nah, niku. Nah, terus Bisri Al-Khafi jawab, "Le, kowe kepengin haji maneh iku gorotmu apa? Baismu apa? Kepengin golek ridhone Gusti Allah? Apa kangen Mekah? Apa kangen Ka'bah? Apa kepengin plesir-plesir?" Lah cekoni ngono kabeh wong jawabe akal, duduk jawab ati. Akal jawabe nggih kepengin ridhone pangeran. Tapi kalau nanti jawaban hati niku beda niku. Hati niku lek bahasane saniki lubuk hati, gak akan bohong, pasti ngerti. Tapi kalau akal selalu menyeleksi yang bisa selamat dari untuk menyelamatkan diri dari
dipermalukan orang dan seterusnya gitu, menjaga diri. Ini akal. Nah ini akal gampang ngakali. Nah, niku tempatin di akal, di pikiran niku. Melalui kadang-kadang panjenengan ngomong ke A, jane jero jane aku ya jero B ya. Ngene niki mergo setelahnya kalam an-nafsi yang ada di dalam lubuk hati ketika akan diekspor melalui mulut ini masih diterima oleh akal. Lah akal ini akan menyeleksi ini pas ora diomongno ngono ya. Nah, apa padahal perlu ngapusi barang ya. Nah, karena dari akal niki nanti akan dipengaruhi dengan ghadab, akan dipengaruhi dengan nafsu dan disetir dengan ilmu. Yang ini. Nah, ketika nanti dipengaruhi ghadab, dipengaruhi nafsu ini nanti ilmu yang memiliki yang nyetir akal itu apa? Sehingga motif dari omongan keputusan akal terserah ilmu yang menyetirnya, yang dimiliki oleh akal. Itu nanti akan dijelaskan gamblang kali Imam Ghazali wonten juz 3. Dan sebelum Rubul Muhlikat. Juz 3 kapan? Menangi apa ora? Ya semoga-moga menangi ngoten mawon. Tengriku. Lalu saudaranya mengatakan nggih kepilih dari pangeran. Bisa kapi ganti. Umpama awakmu oleh ridhone Gusti Allah, pasti oleh ridho. Tapi uang 100 dirham itu hilang. Kowe kira-kira ikhlas. Nggih ikhlas iki. Ya wis ngene. Saiki enek kae ana wong rondo duwe anak yatim akeh. Dek niku penghasilane ekonomine layak mutu layak ya. Kok cukup ono sampai sugih. Kaya anak wong diutang. Balik-balik ditagih debt collector. Dek ora iso mbayar, jajal lunas ana utange. Kayak anak orang rumahnya saya gak layak huni, jajal bedah rumah, perbaiki omai. Ketika dikonokno niku pusing keliling. Terus baru matur lubuk hatinya yang keluar. Lubuk hatinya wis metu. Azmi alal haji kawiyun ya Syekh. Kula niku anggene kepingin haji pun kuat. Dilek atine berangkat haji niku pun bulat. Lha niki. Mulai terkuat. Berarti motifnya ora krana golek ridhone Gusti Allah, tapi krana ya berangkat haji nih. Makanya Bisri Al-Khafi terus dawuh bujeng deh. Minggu terus bujeng. Lah ya iku dhuwit dihasilno karo nyambut gawe sing subhat. Hasilnya ya untuk subhat. Niki lho. Lho, kenapa kok subhat ketoki berangkat haji tapi bukan untuk ibadah? Sehingga beliau dawuh ngerti yo i'anatul muhtaj wa ighasatul malhus khairun min mi'ati hajatin ba'dal Islam. Nulungi wong banget hajati, membantu orang yang sangat membutuhkan, iku luwih utama tinimbang 100 kali haji sakliyane haji wajib. Tapi kenapa untuk nglakoni sing jelas luwih utama luwih apik ora gelem? Nah ini kan berarti sunatan niku dengar ini. Ninggalkan kewajiban demi kesunatan. Haji ping pintu-pintu iku sunat. Kadang-kadang dulure dhewe sing utang ora dikeki tapi balik-balik umroh deh. Ngene apa nggih? Lho tekniku lho. Niku sing akhire nggih krana energi subhat akhirnya terjadi apa yang dilakukan itu
subhat. Tuh, mulane kudu belajar ilmu-ilmu sing kaya ngoten. Faqati tadokha maka teman-teman dadi pertelo apa wajud tadrij wajahi atau dalani ansur kewajiban fi waktu wujubing dalam waktu wajibe niku lho tadrij ing dalam waktu wajibe tadrij. Wallahu a'lam. Dan kewajiban ansuran itu pada waktunya. Seperti tadi ketika dia balik dalam waktu duha belum kewajiban untuk belajar ilmunya sholat zuhur karena belum masuk zuhur. Baru kalau sudah masuk zuhur pada waktu wajibnya zuhur dia kewajiban mempelajari zuhur dan lain sebagainya. Ini dulu. Lah wonten kitab didhawuhaken setelah ada perbedaan-perbedaan di dalam syarhul hadis. Perbedaan syarhul hadis nopo? Syarah hadis yang menjelaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ini lafati umum dengan menuturkan kulliyah ala kulli muslimin. Setelah mengucapkan utlubul ilma berarti menunjukkan kewajiban alal a'yan. Seakan-akan mawaqo ala ismul ilmi wa ka'anna kuma waqo ala ismul ilmi, seakan-akan tidak ada nama ilmu niku. Maknanya adalah ilmu yang dikendaki yang ada alnya ma'rifat berarti ilmu amal, ilmu amali. Ini keterangan musannaf, keterangan Imam Ghazali menjelaskan tentang ilmu yang fardu ain. Sebagian ulama menjelaskan ilmu niku ana 3 macam. Siji zahirun fi maqamil Islam, ilmu yang sangat lahir, sangat nampak di dalam maqam Islam. Wa alamul hissi, dan di dalam alam nyoto, alam yang bisa dirasa oleh panca indera. Yang kedua ilmu batin fi maqamil iman. Di sing pertama niku ilmu zahir fi maqamil Islam, yang itu nyata, aku akan nampak di dalam alam nyata, iso dirasakno, kaya salat, poso kan enggak kena dirasakno to. Nah, zakat kena dirasakno, kena ya dilakoni ngono kena. Kedua ilmu batin fi maqamil iman, yang tempatnya ini di dalam bukan alam nyata tapi alam ghaib. Saya percaya karo Gusti Allah ya alam ghaib. Nah, percaya karo kubur, siksa kubur, karo kiamat, karo surga, karo neraka. Nah, ini ilmu batin, lebu hati yang muaranya pada alam ghaib. Yang ketiga fi maqamil ihsan, ilmu yang apa itu namanya, muaranya ihsan, berbuat baik. Lah ilmu al-ihsan itu muaranya di dalam alamur ruh. Alamur ruh, alamur ruh itu alam arwah. Ihsan itu urusane jiwa, rasa. Lalu ilmu yang dikehendaki di sini bukan kita mengakui bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasul dan menurunkan kitab, atau pengucap Anda dengan Quran dengan jelas Al-Quran itu hak.
apa yang dibawa oleh Nabi adalah benar dan kita wajib mengamalkan syariat dengan pasrah. Niki duduk niku ilmu niku. Duduk iku ilmu iku duduk diarani ilmu. Kalau panjenengan hanya mengetahui atau mengakui lek Gusti Allah ngutus Rasul, Gusti Allah menurunkan kitab, Gusti Allah memerintahkan kita untuk membenarkan apa yang dari Rasul, mewajibkan kita menerima syariat, pasrah dari syariat, segala syariat, iki duduk diarani ilmu. Duduk diarani ilmu. Kenapa? Karena setiap orang yang dianggap Islam mesti ngaku ini kayak ngoten. Ngakoni ngoten. Wong ngakoni belum tentu punya ilmu. Loh. Tapi banyak orang-orang yang masuk Islam, orang yang Islam ngakoni enek surga, ngakoni benerin rokok, ngakoni beneri Al-Quran, ngakoni beneri Rasul, namun tidak sampai mendapat derajatnya ilmu dan tidak bisa naik atau bergeser dari derajatnya wong bodoh. Hanya dengan ikrar itu akan bisa membedakan antarane muslim karo kafir. Lan dengan adanya itu akhirnya bisa mendapatkan kemuliaan syariat. Tapi wong sing tahu kaya ngoten niku tidak akan bisa dikatakan orang ngalim, wong ngerti yang keluar dari jenjang kebodohan, yang meninggalkan dari martabat kebodohan, kecuali dengan mengetahui hakikatnya Rasul itu apa, hakikatnya kitab itu apa, hakikatnya syariat itu apa, hakikatnya hukum itu apa. Mulane Imam Ghazali setelahnya paham di dalam kitab fikih, paham di dalam kitab falsafat, paham dalam kitab kalam. Beliau masih merasa itu semuanya belum ilmu. Kenapa? Setelahnya beliau merenungkan dawuh Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Wong iku dilahirno dalam keadaan suci, fitrah, bukan Islam, bukan kafir, tapi bisa menjadi muslim karena ayahnya, bisa karena ayahnya muslim, iso dadi Yahudi mergo ayah dan mboke Yahudi, iso dadi Nasrani mergo ayah dan mboke Nasrani. Kita dadi muslim mergo dadi tanggane kiai, mergo pamane kiai. Loh, ini berarti kita masih belum mengetahui fitrah kita. Maka Imam Ghazali, saya ingin tahu fitrah saya itu apa. Islam saya karena dasarkan orang tua, karena dasar kiai, karena dasar dawuh Quran, karena dawuh hadis, belum keluar dari hakikat. Masih bodoh yang mentusik jari. Kenapa? Karena dari ketemuan ilmu yang didapatkan, baik itu falsafat, fikih, semuanya bisa dibantah. Kalau kita katakan Fatihah wajib di dalam sholat ketika kita makmum, benar. Tapi Imam Abu Hanifah juga gelem. Ora wajib bagi makmum, cukup ngono imam tok, ya. Jadi sholat witir ku sunat, Imam Abu Hanifah ora, napa sunat wajib ku sholat witir, ngoten. Dibantah, selalu dibantah. Dalam masalah ilmu kalam, Asy'ariyah menetapkan ada sifat ma'ani, tapi Mu'tazilah yo ora gelem nek ana sifat ma'ani, kena dibantah niku yo kuat kabeh. Lah, saya jenenge ilmu
hakikat niku ilmu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dijadikan ragu sama sekali. Niku ilmu. Kayak panjenengan rola niki lawang ngoten, sapa yang ngandani ku duduk lawang roti. Niku jenengan kan enggak percaya to. Lho, enggak iki roti, dalile iki ngene. Panggah panjenengan enggak percaya mergo wis nyata. Niki lho jenenge ilmu. Contohnya ilmu yang tidak bisa berubah, kayak 3 tambah 2 niku 5, gitu. 3 niku luwih akeh tinimbang 2. Panjenengan roh 3 luwih akeh tinimbang 2 tidak bisa dibatalkan dengan apapun. Andai kata ada orang membawa tongkat, siji ki luwih akeh daripada 3. Kok iso? Niki buktiku tengkat siji plek terus jadi 10. Niki panjenengan gak akan berubah mengatakan 3 lebih baik dan lebih banyak daripada 1. Tapi hanya mengatakan kowe ya pinter tongkatmu siji sudah di 10. Ngoten ta. Lho niki jenenge ilmu sing gak bisa ilmu temenanan teng niku, ilmu yang tidak bisa berubah, tidak bisa ragukan. Nah, akhirnya Imam Ghazali ingin mengetahui ilmu hakikat ini harus merenung sampai 6 bulan. Sampai awake gak iso nandi-nandi awake entek. Dalam satu sisi dibisiki, kamu harus keluar dari Baghdad untuk mengejar ilmu yang kau ingin dapatkan, yaitu ilmu hakikat. Karena usiamu sudah terbatas. Niku pun 55. Terbatas. Nah ini. Nah, dalam satu sisi nafsu nih ngomong ora usah macem-macem awakmu wis dadi kiai gede, banyak wong sing takluk nang nggonmu. Apa yang kau dapatkan kalau ketinggalkan mungkin kamu akan mencari lagi, tidak bisa didapatkan lagi. Niku akhirnya tarik ulur antara nih nafsu karo bisikan ilham. Sampai akhirnya Imam Ghazali dalam puncak, beliau tidak bisa berbicara sampai santrinya datang ingin memberikan gembira untuk mulang ngaji titik nggak iso berbicara, nggak bisa. Sampai terapan bergerak saja nggak bisa. Semua dokter dipanggil untuk mengobati, dia sampai angkat tangan. Hadza syai'un fi qalbi. Ini bukan penyakit sembarangan, tapi penyakit yang menimpa di dalam hatinya si Imam Ghazali. Baru di situ Imam Ghazali tapi sadar, mengatakan kalau saya diberitakan diberi kesembuhan oleh Allah, saya akan berangkat meninggalkan Baghdad untuk mencari ilmu itu. Saya ingin tahu ilmu hakiki. Baru disitulah langsung dia bisa bergerak dan bisa berdiri. Oh, akhirnya tahu yang bikin gerak, yang bikin berdiri itu bukan makanan, bukan energi, Allah. Nah, dan akhirnya dia meninggalkan Baghdad menuju Mekah dan akhirnya terus keluarlah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayah, kitab dia terjun di dalam tasawuf mulainya niku. Nah ini makanya beliau mengatakan kalau cuma mengakui Islam itu benar, Quran itu benar, Rasul itu diutus oleh Allah, itu bukan ilmu. Pengakuan semacam itu sebelum mengetahui hakikatnya Rasul, hakikatnya Quran, hakikatnya Islam itu apa? Hakikat apa yang tidak bisa dibatalkan? Niki di antara nih, wah niki di, waduh, niki dua wala diterangkan masalah macam-macam niki. Mereka niki terakhir bab ilmu fardu ain. Tapi mangke sing siji gak keduman. Nah, tapi panjenengan pados ilmu hakikat kaya ngene iki termasuk maqamul masillah. Banyak yang kepleset. Kenapa? Karena yang
Ilmu tersebut juga dalam menetapkan gambaran yang diketahui dengan cara utuh dalam dirinya orang alim. Tapi kadang-kadang ketika dia niku menggambarkan sesuatu yang tidak wujud di dalam kebenaran, tidak wujud fil haq dalam nyata dan kenyataan ini, akhirnya perlu punya pikiran-pikiran, angen-angen di dalam bab ini dengan angen-angen yang betul-betul sesuai dengan akidah dan kenyataan syubhat masuk di dalam hal niki. Mulani tadrijul tolabul ilmi. Nah iki tingkatan golek ilmu. Pertama, awalu tolabul ilmi niku ayastami ar-raghib rungokno dhisik. Beguru dhisik rungokno dhisik ngoten tok. Dan akhirnya meriwayatkan apa yang didengarkan dengan lisan, diwadahi huruf-huruf dalam hafalan atau dalam tulisan. Karena iki jenenge ilmu lisan, bukan ilmu lis. Ilmu lis itu ilmu proposal. Ilmu lisan. Lah ilmu lisan iki hujjatullah ala ibni Adam. Kena dikai hujjah Gusti Allah ngatasi ibni Adam besok akan dikalahkan panjenengan dengan amtakulu nafi malataf alu. Apa kamu hanya ngomong tok tapi ora nglakoni, ngono lho. Kabur maktan intawa yang takulu malataf alu. Ono ilmune berdasarkan krungu-rungokno ngapal tok lek dalil melanyah. Nah, lek kongen dalile hadise lanyah tapi gak ada ilmunya. Karena apa ilmune gurning lisan tok. Nah, lek ilmu qalbi, ilmu an-nafi, ilmu sing manfaat niku ilmune ati. Sing akhire mari cedhek nang pangeran. Malah cedhek di dalam rasa yang menjalankan iki Allah selalu diawasi oleh Allah. Niku ilmu hati, jadi ilmu manfaat. Sedangkan ilmu lisan niku yang memanfaatkan hanya telinga. Ilmu kuping yang tidak ada kenyataan di dalam manfaat dan madorotnya sebelum Allah menetapkan keduanya di dalam hati. Niki, mulane pertama yo, tapi pertama ini kutok. Sing kudu dipelajari niku. Kedua, setelahnya itu baru golek semat talib lil ilmi ngene. Ini istahlahu ilmu lisan bisyawat bi tarifi wujubil akbar. Kalau nanti wis hafal dalil-dalil niku kok sampai dikuasai dengan syahwat di dalam mengetahui kabar-kabar dengan kabar-kabar yang didengar, riwayat-riwayat, terus dihiasi dengan kesenangan-kesenangan pada manungsa, dilakok-lakokno, digawe provokasi pada manusia dan menjadikan spirit dawak-dawakno niki malah haram. Bukan haram, maka hurima alal hakikoh, maka akan terhalang menjadi ilmu hakikoh. Berarti ketika dia bangga mendapatkan ilmu lahir, ilmu yang bisa untuk mau itu menyampaikan kepada masyarakat dengan kebanggaan, senang semacam ini, akan terhalang mendapatkan ilmu hakikoh. Karena untuk mendapatkan ilmu hakikoh harus menjadi bodoh, merasa tidak tahu, betul dulu. Angel ngoten. Nah, berarti akan terhalang dari ilmu hakikoh dan sibuk hanya ilmu sing bangsa tauriyah. Bangsa tauriyah niku gawe ngeles-ngeles ngoten tok. Kalau omongan kan bisa ngeles. Kenapa? Karena itu ilmu akal. Ilmu yang digodhog oleh akal, ilmu yang digodhog oleh akal itu akan ada pertimbangan-pertimbangan
pertimbangan. Lain kalau ilmu dari dalam gak ada pertimbangan tapi masih ori, masih orisinil. Kenapa? Karena kalau ilmu yang di dalam anggota ilmu yang dari luar sing maca-maca kaya ngoten niku ibarat gelombang. Niku air dari luar. Air dari luar ini akan bisa berpengaruh budakno gelombang niku mang. Ketika ada budak didik iso tadi kacau balau. Apalagi lewatnya dengan jalan-jalan yang enggak bersih. Tapi kalau di dalam hakikat ini enggak, kita bersihkan yang dari luar. Kita gali kotoran-kotorannya, akhirnya keluar dari sumber. Kalau keluar dari sumber itu masih ori, masih asli dan tidak ada mudaratnya sama sekali pun. Nyumber dewe niki sing ana dengan lubuk hati. Ilham, gak iso meleset, gak iso keliru, kaya wong ngipi. Ketika kita masih akal berarti masih hidup iso mikir. Wong lek turu niku lek sik durung turu iso mikir. Tapi ketika pikiran kita habiskan, kita hilangkan seperti tidur niku, pikiran kan hilang. Kan wis ora mikir sampean. Baru keluar dari dalam. Ketika keluar dari dalam maka panjenengan yang akan melakukan apapun dikei weruh nang kono. Arep oleh bojo dikandani cokot ulo. Untuk oleh manuk. Kok nyekel manuk loro, waduh bojone loro. Nah, ilmu yang itu tidak bisa ditipu, tidak bisa modifikasi, tidak bisa ditipu, tidak bisa dikotori. Kalau yang keluar dari hati kok ngipi kaya ngoten niku punan. Saged paham. Mulane wae iki tingkatane kok dawa temen iki. Berarti falam ya'rif ma yashhadu bi qalbuhu fa ya'taqidu mimma yanfi wa yadzibu. Akhire gak iso mengetahui apa yang disaksikan betul. Tapi kalau memang dia itu tidak tertipu dengan ilmu lisan, tidak mengutamakan ilmu mendengarkan syahwatu sima, merasakan dohirul khobar, hadis-hadis dohiri kabar-kabar, tidak melebihi daripada syahwatul intifa wal wusul, intifa dan temu dalam samratul qalbi, yang sehingga ketika mendapatkan ilmu akan ditanyakan pada hatinya. Ketika sudah menemukan itu hakikat dari ilmu tersebut, maka ia ambil. Kalau tidak, masih sabar dulu. Jadi lek ana ilmu hadis, ilmu Quran sudah mendengarkan, gak langsung tidak diambil, tapi masih dilihat dulu. Kalau ternyata itu nanti betul-betul ada hakikat sampai menemukan hakikatnya, hakikatnya ini, baru ia amalkan, baru ia gunakan. Sekambangan wala takul lagu ma'ufin, ora jangan nangge wong tua. Ini hakikatnya bukan hakikatnya tidak boleh menyakiti kepada orang tua. Baru lek suruh kaya ngeten iki plek diamalno. Lek sik krungu-krungutan ora ditulis ya. Karena durung ilmu hakikat dan seterusnya pun niki kalau kayak jeda 10 menit wis kanthi entek arene. Pun niki mawon lek wonten sing ditangletaken monggo.